Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 Kak Indah. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Sehat semua, Tana? Baik, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar diberikan kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Biar Bu Suci yang memimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kemarin Bu Suci sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapatkan topik untuk produk inovatif. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena pembelajaran kita bahasa Indonesia itu kan diusahakan agar sesuai dengan bidang pekerjaan. Nah, untuk bahasa Indonesia biasanya Bu Suci sinkronkan dengan mata pelajaran yang lain, yaitu PKK. Pada pembelajaran PKK di akhir semester biasanya kalian disuruh untuk berkelompok, kemudian memikirkan ide-ide yang kreatif, menciptakan produk-produk inovatif. Sekarang kalau di bahasa Indonesia, Bu, apakah kita membuat produknya? Kalau di bahasa Indonesia, Bu Suci bilangnya tidak. Kita sesuai dengan materi yang kita pelajari, kita akan belajar membuat teks prosedurnya. Prosedur apa? Berarti prosedur pembuatan. Kalau di pertemuan sebelumnya tentang teks prosedur, kita sudah sampai tahap menganalisis isi, struktur, kebahasaan ya. Sekarang kita menyusun teks prosedurnya sesuai dengan analisis isi, struktur, dan kebahasaan. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, kita akan merancang dan juga mengembangkan teks prosedur. Ya, yang pertama merancang dulu dalam diskusi kelompok, kemudian mengembangkan dalam teks prosedur yang nanti secara individu. Kita masuk bagian inti, ya. Yang pertama, Bu Suci mau menunjukkan kepada kalian, ini ada video best practice pengolahan limbah cair. Bu Suci ambil dari YouTube, bagaimana mengolah limbah cair dari minyak jelantah menjadi sabun transparan. Bu Suci ingin mempresentasikan materi. Bagaimana materi kita kan apa ayo tadi yang Bu Suci jelaskan? Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar apa? Teks. Yang masih ingat tadi? Iya, teks prosedur. Apanya? Strukturnya Merancang dan menyusun. Merancang dan menyusun teks prosedur. Yang sudah kita pelajari tadi kan pengertian tentang teks prosedur, kemudian manfaat teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, kemudian ada struktur teks prosedur, dan yang terakhir adalah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, yang belum dipelajari adalah menyusun teks prosedur sesuai dengan hasil analisis isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, dalam menyusun teks prosedur ada 3 langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu kalian terlebih dahulu merumuskan pernyataan umum. Kemudian mendesain tahapan-tahapan. Dan yang ketiga, mengembangkan rancangan menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya ada pertanyaan, Bu. Ya, Arya, apa pertanyaannya? Silakan. Untuk yang kalimat imperatif itu kalimat apa ya? Kalimat imperatif itu kalimat apa? Sebelum Bu Suci menjawab, barangkali ada temannya yang mau menjawab. Saya, Bu. Dia Usmawati. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Soalnya itu kan agar pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan dalam teks prosedur tersebut. Iya, karena agar pembaca itu bisa mengikuti. Jadi langkah-langkahnya itu berupa kalimat perintah. Sampai di sini Arya bisa menerima jawabannya? Bisa memahami?
Iya Bu, paham. Oke. Baik. Jadi yang didiskusikan dalam kelompok judul, pernyataan umum, sama cara pembuatannya. Ya. Waktunya 40 menit, bisa disepakati? Bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai berdiskusi dalam kelompok. Anak-anak, dari diskusi yang tadi kalian lakukan, ada yang menemui kendala nggak? Tidak ada? Ada Bu. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan angkat tangan. Saya Bu, saya mau mempresentasikan. Ya, Ahmad Baihaqi Rohsan dari kelompok 6. Dari kelompok 6. Silakan dipresentasikan nama produk inovasinya apa, kemudian rumusan pernyataan umum yang sudah disusun, sama langkah-langkahnya secara garis besar untuk mengolah produk tersebut bagaimana. Silakan Ahmad Baihaqi Rohsan. Judulnya yaitu cara membuat hand sanitizer dari aloe vera. Bisa disingkat Sanira. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya Bu mau Ada Bu, bertanya. dari saya Bu. Saya Bu mau Sebentar bertanya. ya si Faul. Ini, Dila dulu ya. Oke. Dila dulu. Silakan Dila. Saya mau tanya Bu ya, apabila teks prosedur tahapannya dibolak-balik, apakah termasuk teks prosedur yang baik? Misalnya dalam pembuatan teh, yang dimasukkan terlebih dahulu itu gula dulu, bukan teh dulu. Apakah boleh Bu? Baik. Pertanyaan yang bagus. Apakah teks prosedur itu jika langkah-langkahnya dibolak-balik itu termasuk teks prosedur yang baik atau bukan? Karena pada pertemuan sebelumnya Bu Suci sudah menerangkan tentang ciri-ciri teks prosedur yang baik, yaitu tahapan-tahapannya harus urut, begitu ya? Pertanyaan yang bagus dari Dila. Jadi begini, teks prosedur itu ada tujuan, ya, hal-hal yang ingin dicapai. Seseorang harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur itu untuk bisa mencapai tujuan, kan? Baik, dari pembelajaran kali ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan apa saja yang kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Arya lagi. Oke, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang saya pelajari hari ini tuh pada garis besarnya menyusun teks prosedur sih Bu. Yang dari dasar-dasarnya dulu sampai menyusun ke hasil final. Oke. Ada kendala sendiri dari Arya ketika belajar Nggak ada. ini? Terima kasih Arya atas jawabannya. Nanti di akhir pembelajaran ya, kalian mengisi sebuah refleksi pembelajaran. Kemudian kalian isi di situ nama, kelas, nomor absen, kemudian beberapa pertanyaan di situ diisi ya untuk refleksi pembelajarannya. Seperti biasa kalau sudah diisi semua, nanti tinggal disubmit atau kirim. Pertemuan kali ini kita akhiri. Jangan lupa tugasnya tadi, individu mengembangkan teks prosedur dari hasil diskusi kelompok ya. Kemudian untuk pelajaran berikutnya kita masih melanjutkan menyusun teks prosedur sesuai dengan hasil analisis isi, struktur dan kebahasan teks prosedur dengan
sistematis. Yang namanya sistematis itu tahapan-tahapannya harus urut. Untuk anak-anaknya Bu Suci yang hari ini bisa bergabung, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ya, sebelum kita akhiri, kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Biar Bu Suci yang memimpin berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga sehat selalu. Semoga tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih sudah bertemu dengan saya di Google Web Meeting, menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.